Shalom adik-adik KPA yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Senang sekali ya kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kami. Tuhan Yesus begitu baik sehingga kami selalu merasa aman dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sekarang kami anak-anak Tuhan bersama-sama mau beribadah kepadamu. Ampuni kami Tuhan akan dosa-dosa kami dan layakkan kami Tuhan menghadap hadirat-Mu. Pimpin kami ya Tuhan supaya kami dikuasai Roh Kudus dan kami mendapatkan berkat dari firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita memuji kebesaran Tuhan yang telah menciptakan bumi beserta isinya, termasuk adik-adik dan kakak, dan juga hewan-hewan seperti kingkong dan bebek. Yuk, kita menyanyi kingkong badannya besar. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik, siapa yang senang dapat hadiah? Wah, pasti semua senang kalau dapat hadiah. Apalagi dapat hadiahnya dari Tuhan Yesus yang memberikan kita keselamatan. Yuk, kita nyanyi Happy All the Time dengan gerakan ya. I'm in right out, right down, right happy all the time. I'm in right out, right down, right happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleansed my heart from sin, I'm in right out, right down, right happy all the time. I'm in right out, right down, right happy all the time. I'm in right out, right
saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan telinga untuk mendengar, hati dan pikiran kita supaya firman Tuhan berakar kuat. Kita bernyanyi pujian firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Seret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Ku terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Ku terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Ku terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu abang ajak kita bersatu di dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, saatnya Tuhan kami mau belajar sebagian daripada firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-6, ayat 8 sampai ayat yang ke-23. 2 Raja-Raja 6, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-23. Ada video yang abang mau putarkan untuk adik-adik. Kita saksikan terlebih dahulu ya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, Ke tempat ini dan itu, haruslah kamu turun menghadang. tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, Tidak, Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, Pergilah melihat, di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. lalu diberitahukanlah kepadanya. Dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, Celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. lalu berdoalah Elisa.
Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, Bukan ini jalannya, dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka. Kubunuhkah mereka, Bapa? Tetapi jawabnya, Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu, dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Oke, adik-adik, sudah lihat filmnya tadi? Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari video yang tadi barusan Abang Alvin putar. Di antaranya adalah 1. Nabi Elisa mengajarkan kita untuk belajar mengasihi musuhnya. Tadi sempat lihat kan bagaimana Raja Israel bertanya, mau diapain nih musuh yang sudah kita tangkap? Ya. Nabi Elisa ajarkan adalah kita tidak boleh menyakiti musuh kita, tetapi kita mengasihi musuh kita. Dengan cara apa? Ternyata musuhnya tadi dikasih makan adik-adik sama Raja Israel, kemudian dilepaskan kembali. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau ada orang yang menjahati kita, yang berbuat jahat sama kita, yang gak senang sama kita, jangan kita balas dengan hal yang sama. Tetapi marilah kita tunjukkan kasih kita sebagai orang Kristen, bahwa kita mengasihi mereka sekalipun mereka berbuat jahat kepada kita. Yang kedua, selalu kita diajarkan untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Tadi di cerita kita, di video kita tadi, setidaknya ada 3 kali loh Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan. Adik-adik perhatikan nggak tadi? Ya, setidaknya 3 kali dalam kisah itu Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini kita diajarkan untuk tidak bosan-bosan berdoa kepada Tuhan. Tidak menjadi sekedar rutinitas ya adik-adik, tetapi ada suatu kerinduan dan juga kewajiban kita untuk datang kepada Tuhan. Berdoa adik-adik. Berdoa saat kita makan, saat kita bangun, saat kita melakukan aktivitas kita, saat kita merasa susah, dan juga saat kita merasa senang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Doa adalah cara kita berbicara kepada Tuhan. Terakhir adik-adik, cerita firman Tuhan kita hari ini mengajarkan bahwa kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan saat ini, kita tidak tahu Tuhan ada di mana, tetapi kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kita tidak bisa melihat fisiknya adik-adik, tetapi sebenarnya Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menjaga kita dan melindungi kita. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID-19,
Seperti saat ini banyak orang yang takut adik-adik. Takut sakit, takut mati, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa sekolah normal, nggak bisa bermain dengan teman-teman. Misalnya kita ketemu, kita terus main ya di sekolah atau di luar rumah, sekarang nggak bisa. Kita juga khawatir dan takut papa mama tidak bisa bekerja, kemudian usaha papa mama tidak jalan, uang kita semakin menipis, dan ada banyak sekali kekhawatiran dan ketakutan kita dalam pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan kita kali ini memberi pesan bahwa kita harus tetap percaya penuh kepada penyertaan Tuhan, bahwa Dia tetap senantiasa menjaga dan melindungi kita, walaupun sepertinya kita tidak melihat ada jalan keluar bagi masalah-masalah kita, bagi pergumulan-pergumulan kita saat ini. Seperti bujang Elisa dalam firman Tuhan tadi, dia tidak bisa melihat, tetapi sebenarnya ada sepasukan kuda dan kereta berapi, malaikat Tuhan yang siap sedia menjaga dan melindungi kita. Kita hanya perlu pasrah sempurna kepada Tuhan, percaya dan menjalankan semua perintahnya, dan Dia akan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Dia di sini adalah Tuhan Yesus, ya. Kita percaya Tuhan akan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita, dan kita hanya perlu pasrah sempurna. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Yuk kita buka sama-sama 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sudah ketemu adik-adik? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh jatuh di tanah yang subur dan berbuah lebat, dan firman Tuhan ini boleh kami jadikan pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di tengah-tengah pandemi ini banyak kekhawatiran, banyak ketakutan kami Tuhan. Tetapi sebagai orang yang beriman kepadamu, kami pasrah sempurna. Kami percaya kepada penyertaan Tuhan, sekalipun kami tidak melihat. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mengajak adik-adik, kita menyanyikan lagu Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Kita mau percaya pada Tuhan, sumber kekuatan dan keselamatan. Yuk kita bernyanyi. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya.
hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekarang tiba saatnya kita mengakhiri ibadah KPA hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, supaya kami anak-anak Tuhan selalu percaya, berserah penuh padamu Tuhan, meskipun kami dalam keadaan sangat susah. Terlebih juga ketika kami dalam keadaan senang, supaya nama Tuhan selalu kami muliakan. Kami berdoa untuk anak-anak yang kami kasihi, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, perlindungan, dan juga berkati pendidikan mereka Tuhan. Juga berkati orang tua mereka, supaya dapat membimbing anak-anak Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga kami semua ya Tuhan. Dan kami tak henti-hentinya berdoa kepadamu, memohon kiranya kondisi bisa pulih kembali dari pandemi COVID. Ya Tuhan, Engkaulah yang berkuasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah minggu depan, supaya kiranya nama Tuhan selalu yang dipermuliakan. Doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, Ahomu. Sampai jumpa di ibadah KPA minggu depan. Tuhan Yesus